Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah Al-Burdah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti kajian demi kajian tentang kajian keislaman, yang mana semoga kajian ini ada nilai keberkahan dan nilai manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan pada kali ini, kami akan menyampaikan tentang hukukul jiran, tentang hak-hak bertetangga yang harus dipenuhi, baik tetangga itu muslim ataupun tetangga yang non muslim. Maka kita harus mengetahui hak ini, bagaimana hak-hak bertetangga yang harus kita penuhi. Al-Quran dan begitu juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengajarkan kepada kita sebagai hamba dan umatnya bagaimana meneladani, bagaimana kita bisa mempelajari dan bagaimana kita bisa mendalami tentang hak-hak bertetangga yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kita sebagai hambanya di dalam hidup bertetangga, yakni telah Allah abadikan, telah Allah firmankan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada sosok yang paling mulia, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam lanjutan ayat ini Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba, dan kepada kerabat, wal yatama wal masakin, kepada anak-anak yatim dan juga orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan juga berbuat baiklah kalian kepada tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan juga tetangga yang jauh. Maka dari ayat ini di dalam surah An-Nisa ayat ke-36, Allah mengajarkan kepada kita sebagai hambanya. Allah telah mendidik kita
melalui firman-Nya di dalam Al-Quran kepada kita sebagai hambanya untuk selalu ihsan, untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat ataupun yang jauh. Sehingga ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Nabi bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Nabi mengulangi sumpahnya sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali Nabi mengulangi sumpahnya. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa dia? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yani orang yang mana tetangganya tidak merasa aman, tidak aman disebabkan oleh kejelekan-kejelekan dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka dari hadis ini Nabi sangat menekankan kita sebagai umatnya, jangan sampai sekali-kali kita melakukan hal kejahatan, jangan sampai sekali-kali kita melakukan hal-hal buruk, hal-hal jelek, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan kepada saudara kita, yang kita lakukan kepada tetangga kita. Karena Nabi mengulangi sumpahnya sampai 3 kali. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Bahwa tidak beriman orang yang tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Dan juga hadis lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang hak tetangga yang harus kita lakukan. Di sini ada hadis dari beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang mengaku dalam dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fala yu'dhi jarah, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Seseorang mengaku di lisannya beriman kepada Allah, mengaku dengan lisannya beriman, mempercayai kepada hari akhir, maka harus tergambar dalam dirinya tidak menyakiti kepada tetangganya. Harus tergambar, harus ada sifat ini di dalam dirinya ketika mengakui dia beriman kepada Allah, ketika mengakui dia beriman kepada hari akhir, maka tetangganya tidak boleh merasa tersakiti oleh orang tersebut. Maka dia tidak boleh menyakiti, tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengusik kepada tetangga-tetangganya. Ada satu kisah bahwa ada seseorang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah ini ada 2 sosok. Yang pertama ada sosok perempuan, dia rajin sholatnya, dia banyak sedekahnya, dia sering melakukan ibadah puasa, namun dia sering menyakiti tetangganya melalui lisannya. Kemudian yang kedua, ada seorang perempuan, sedikit dia salatnya, ibadahnya sedikit kepada Allah. Begitu juga puasanya sangat sedikit yang dia lakukan untuk Allah. Begitu pula dengan sedekah yang dia berikan juga sedikit yang dia berikan. Namun lisannya
menjaga kepada tetangga-tetangganya. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dua keadaan orang yang seperti ini. Yang pertama, wanita yang banyak ibadahnya, yang rajin sedekahnya, yang selalu berpuasa tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, maka Nabi menjawab, qala hiya finnar. Tempat wanita tersebut adalah di neraka. Tapi keadaan wanita yang kedua dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, perempuan yang sedikit ibadahnya, sedikit puasanya, sedikit sedekahnya. Tapi Nabi menjawab, hiya fil jannah, dia tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena di dalam lisannya wala tu'dzi jiranah, dia tidak pernah menyakiti, dia tidak pernah mengganggu, dia tidak pernah menyinggung kepada tetangga-tetangganya. Walaupun dengan ibadah yang sedikit, dengan puasa yang sedikit, dengan sedekah yang sedikit, tapi lisannya dia jaga, tidak menyakiti kepada tetangganya, maka tempatnya di neraka. Tapi sebaliknya, bagi orang yang banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa, tapi lisannya selalu dia gunakan untuk menyakiti tetangganya, lisannya selalu digunakan untuk menyinggung hati tetangganya, lisannya selalu dia gunakan untuk menyakiti, menyinggung dan melukai hati tetangganya, maka walaupun dia banyak ibadahnya, dia banyak sholat dan sedekahnya, hiya finnar, tetap tempat kembalinya adalah di neraka. Dan begitu juga ancaman bagi orang yang mempunyai karakter buruk yang dia berikan kepada tetangganya, berperilaku tidak baik yang dia haturkan kepada tetangganya. Maka di sini ada sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang itu tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ketika orang ini tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya, tidak memberikan rasa nyaman kepada tetangganya, yang dia berikan selalu kejelekannya, keburukan, kejahatannya. Maka kata Nabi, orang yang modelnya seperti ini, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis lagi yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya, kepada kita yang selalu mengaku sebagai pengikutnya, kepada kita yang selalu mendamba-dambakan syafaat dari beliau. Bagaimana sabda beliau? Beliau mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, ketika dalam keadaan kenyang, ketika kita dalam keadaan perut terisi dengan makanan, pedulilah kalian kepada tetangganya. Pedulilah kita, mempunyailah rasa empati dan simpati kepada tetangga yang ada di sebelah kita. Karena Nabi bersabda, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambih. Bukanlah seorang mukmin yang perutnya kenyang sementara saudaranya yang ada di sebelahnya dalam keadaan lapar. Bukanlah ini gambaran seorang mukmin yang dalam keadaan kenyangnya tidak memikirkan tetangganya. Bukanlah sifat seorang mukmin perutnya yang sedang kenyang tidak memikirkan tetangga yang ada di sebelahnya. Dan juga hadis yang serupa
dengan hadis yang telah kami sampaikan bahwa ma'amana bi man bata sya'ban wa jaruhu ja'iun ila jambih wa huwa ya'lam. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man bata sya'ban, orang yang melewati waktu malamnya dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'iun ila jambih, sementara tetangganya dalam keadaan lapar, wa huwa ya'lam, dan orang yang kenyang tahu bahwa tetangganya dalam keadaan lapar. Lisannya mengaku kepada Nabi, tapi tetangganya ada yang keadaan lapar, padahal dia dalam keadaan kenyang dan tahu bahwa tetangganya sedang kelaparan. Maka orang tersebut belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku ingin mendapatkan syafaat dari beliau, tapi tetangganya masih ada yang kelaparan. Tetangganya masih ada yang butuh suapan nasi, tapi dirinya sudah kenyang. Maka belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.